organisasi setelah HTI dibubarkan yang ingin mendirikan NKRI bersyariat katanya. Sudah tahu organisasi apa itu? Hah? Organisasi apa? Itu artinya sama saja menghina. Itu sama saja artinya menginjak-injak harga diri kita sebagai penerus para kiai. Siapa yang minta perintah tadi? Siapa yang minta perintah? Siapa yang minta perintah? Kalau ada yang mengganggu kiai kita, kalau ada yang senggol kiai kita, mereka jual, kita borong habis. Kalau ngaji, jangan menempatkan ustadz kita ini kayak nabi. Kalau kita ngaji tetapi menempatkan ustadz kita kayak nabi, akhirnya apa yang terjadi? Siapapun yang beda dengan ustadz kita, pasti kita akan musuhi. Wayanhauna 'anil munkar. Ada yang spesialisasinya mencegah kemungkaran. FPI bagian mencegah kemungkaran. Ini mungkar, ayo cegah. Ini mungkar, cegah. Jadi kalau ada yang sewot sama FPI, berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah. Makanya kalau muatan belum penuh, jangan berdakwah. Nggak usah berdakwah dulu, dan bukan ukuran. Sudah tidak bisa menegakkan Islam, malah merusak Islam. Berhenti kita, jangan mau diadu domba. Mereka sakit, hatinya pedih, nangis. Ustadz mereka tuh dipersekusi oleh Banser, dipersekusi oleh Ansor. Sakit hati mereka. Nah jadi sekarang sakitnya hati mereka yang mereka rasakan. Nah sekarang Ansor sedang merasakan. Nah, jadi saya bicara begini bukan berarti membenarkan balas dendam, bukan ya. Kita hanya ingin mengambil pelajaran. Oh sakit dipersekusi. Oh kalau kiai kita dihina kita sakit. Oh kalau kiai kita dipersekusi kita sakit. Nah jangan menghina kiai orang. Kita tidak akan pernah lolos dari celaan. Kalau Anda orang baik, Anda pasti akan dicela oleh orang buruk. Kalau Anda orang yang punya sikap buruk, Anda akan dicela oleh orang baik. Tinggal Anda dilihat saja. Kalau Anda mencela kepada orang-orang yang tidak baik dan Anda dicela oleh orang-orang yang baik, berarti ada sesuatu yang kurang baik dalam diri Anda yang harus diperbaiki. Selesai. Gus Yakut ketua Ansor masih tidak terima bela Gus Muafik seperti Nabi. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yakut Holil Kaumas menyebut Ahmad Muafik alias Gus Muafik sudah cukup meminta maaf. Ia pun menyebut permintaan maaf Muafik didasarkan karena ia mengaku alpa, bukan untuk membela diri dan mendapat simpati publik. Permintaan maaf itu kan bukan dimaksudkan untuk mendapat simpati publik, tapi mengakui ada kealpaan pada dirinya sendiri. Jadi apa hubungannya? Kata Yakut saat dihubungi Selasa 10 Desember 2019. Sebelumnya, Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab mengaku kasihan pada pendakwah Ahmad Muafik alias Gus Muafik. Menurutnya, ia terdesak karena perilaku pendukungnya sendiri di media sosial. Pada saat masyarakat marah, ada orang di pengurusan NU menganggap protes kepada Kiai berarti serangan kepada NU. Nah, ini jadi blunder. Karena ini bukan persoalan NU, ini ada oknum pribadi menghina Nabi. Mestinya PBNU maupun PWNU lainnya bersama dengan umat memperbaiki persoalan, kata Rizik dikutip dari saluran Front TV di YouTube yang diunggah Senin kemarin. Rizik Syihab menyarankan agar para pendukungnya tak membela Muafik, melainkan meminta Muafik untuk melakukan secara terbuka agar dapat disaksikan publik. Mestinya NU ada bersama umat, bersama bukan menyerang kiai, tapi yuk bersama kita perbaiki kiai, yuk kita dorong kiai ini bisa minta maaf secara terbuka kepada umat, ucapnya. Yakut menyebut Muafik sudah cukup meminta maaf, baik melalui video maupun dalam pengajian di Al-Mu'ayyad Solo. Ia pun mempertanyakan kepada Rizik Syihab persoalan terkait permintaan maaf Muafik. Muhammad Rizik Syihab ini siapa? Kok nyuruh-nyuruh orang minta maaf lagi? Apakah dia menjadi ukuran maaf itu diterima atau ditolak? Ujar Yakut. Berbeda dengan Ustadz Adi Hidayat yang menyebutkan bahwa yang tidak suka pada FPI adalah mereka pelaku kemungkaran yang tak pingin dicegah. Hal tersebut diungkapkan Ustadz Adi Hidayat dalam salah satu pengajiannya. Pada akhirnya semua akan membuat kelompok-kelompok. Quran surat ketiga ayat 104.
Ayo buat kelompok yang sering mengajak kebaikan. One day, one juz. One day, one hadis. Tahajud call di kantor sekarang sudah muncul tebarkan senyuman sebagai umat beriman. Ada lagi spesialisasi pencegah kemungkaran. FPI pencegah kemungkaran. Jadi kalau ada yang sewot dengan FPI, berarti dia pelaku kemungkaran yang wajib dicegah. Diikuti suara betul oleh jamaah. Spontan Ustadz Adi bilang, ya emang betul pungkasnya. Jadi saran saja buat sahabat Ansor dan Banser yang kekeh masih membela orang yang nyata-nyata sudah mengaku salah dan gak mau dibenarkan. Kalau kita lihat, apa yang disampaikan Habib Rizik Syihab dalam salah satu videonya adalah salah satu komentar dan pandangannya saja. Kenapa umat masih seakan tidak tenang, masih kisruh pada penistaan oleh Gus Muwafiq? Makanya kalau ngaji jangan memaksumkan ustadznya kayak nabi, sehingga apa yang dikatakan oleh kelompoknya, kiainya, TV-nya, maka sampai kapanpun tidak akan pernah bersaudara, bukan akal pikirannya. Jangan sindrom golongan, selalu sensitif pada golongannya. Di organisasi setelah HTI dibubarkan yang ingin mendirikan NKRI bersyariat katanya. Sudah tahu organisasi apa itu? Hah? Organisasi apa? Itu artinya sama saja menghina. Itu sama saja artinya menginjak-injak harga diri kita sebagai penerus para kiai, untuk mengatakan bahwa kiai-kiai kita ini tidak ngerti tentang syariat, sehingga mereka perlu mendirikan negara NKRI bersyariat. Kalau itu yang terjadi, sahabat-sahabat sekalian, apa yang akan kita lakukan? Berani, sahabat-sahabat sekalian? Berani lora-lora di Madura ini? Siapa yang minta perintah tadi? Siapa yang minta perintah? Siapa yang minta perintah? Kalau ada yang mengganggu biaya kita, kalau ada yang senggol biaya kita, mereka jual, kita borong habis. Berani nggak? Berani nggak? Jangan pernah coba-coba mengganggu biaya kita. Kalau ngaji, jangan menempatkan ustadz kita ini kayak nabi. Kalau kita ngaji tetapi menempatkan ustadz kita kayak nabi, akhirnya apa yang terjadi? Siapapun yang beda dengan ustadz kita, pasti kita akan musuhi sebagaimana kita memusuhi musuhnya nabi. Kenapa? Karena kita menempatkan ustadz kita kayak nabi. Banyak orang yang hari ini mereka tidak sadar, mereka menempatkan ustadznya itu sudah kayak nabi, yang mana tidak mungkin untuk salah. Sehingga ketika mereka berkata, yang dikatakan oleh ustadznya, kelompoknya, TV-nya, radionya, yayasannya, itu pasti benar. Kalau kita bahkan akan mengelompok, Quran surah ketiga ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ayo bentuk kelompok yang sering ngajak pada kebaikan. Nanti ada kajian A, kajian B, ada yang ngajak tahajud call, one day one juz, one day one hadith. Ya, di perkantoran sekarang sudah ngajak, ayo berperilaku benar sebagai pegawai muslim yang baik, tebarkan senyuman, macam-macam ada. Wa yanhauna 'anil munkar, ada yang spesialisasinya mencegah kemungkaran. FPI bagian mencegah kemungkaran. Ini mungkar, ayo cegah. Ini mungkar, cegah. Jadi kalau ada yang sewot sama FPI, berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah. Itu aja. Nggak pakai betul juga betul. Kalau ada orang mencegah kemungkaran, dia tidak suka, artinya orang itu senang dengan kemungkaran. Saya dari kafir ini masuk Islam begitu setia. Ente orang saudara nenek moyang Islam, kok bisa-bisanya menghina Islam? Bahkan ada yang sudah bermahkom kiai. Makanya kalau muatan belum penuh, jangan berdakwah. Nggak usah berdakwah dulu, dan bukan ukuran. Antum dari kafir, antum sudah nenek moyang, belum tentu. Buktinya sekarang siapa yang mualaf kan terbukti malam ini. Sudahlah, akui sajalah. Jadi yang datang ini adalah kiai besar, ente mualaf. Ya, mualaf belajar banyak-banyak lah ya lap ya. Itu. Malulah kita, malu kita. Sudah tidak bisa menegakkan Islam, malah merusak Islam. Berhenti kita, jangan mau diadu domba. Pertahankan Islam ini, bersatu kita, kunut atau tidak kunut, mari kita sholat satu masjid. Jangan hanya karena beda ukuran jenggot, tidak. Pakai cadar, boleh bu, pakai cadar, silakan. Tapi kalau pemerintah larang jam dinas, lepas aja lah bu. Supaya juga kalau saya bertamu ke pelayanan publik, baguskan lihat wanita, cantik terlihat elok.
Karena sudah ada kejadian Bu di Indonesia, sampai ke Polres diurus itu. Bahkan dipanggil mata najwa. Di Jawa ada orang menikah, begitu malam pengantin mau disentuh sang wanita, Allahu Akbar. Jangan mas. Kenapa tuh? Aku lagi datang bintang. Rupa-rupanya katanya lagi haid, karena si laki-laki paksa terus dipaksa dirobek. Allahu Akbar. Sakit, hati itu sakit. Kalau kiai kita dihina, dibully, diusir, dipersekusi, sakit. Nah, Anda perlu tahu bahwa ustadz-ustadz yang pernah Anda persekusi, dari mulai Ustadz Abdus Somad, Kiai Tukutul Karnain dan lain sebagainya, mereka juga punya murid dan mereka juga punya fans yang mengagumi mereka. Yang mengagumi Ustadz Abdus Somad bukan 1.000-2.000 orang, jutaan orang. Hati mereka juga dulu sakit. Mereka sakit, hatinya pedih, nangis. Ustadz mereka tuh dipersekusi oleh Banser, dipersekusi oleh Ansor. Sakit hati mereka. Nah, jadi sekarang sakitnya hati mereka yang mereka rasakan. Nah, sekarang Ansor sedang merasakan. Nah, jadi saya bicara begini bukan berarti membenarkan balas dendam, bukan ya. Kita hanya ingin mengambil pelajaran. Oh, sakit dipersekusi. Oh, kalau kiai kita dihina kita sakit. Oh, kalau kiai kita dipersekusi kita sakit. Nah, jangan menghina kiai orang. Jangan mempersekusi kiai orang. Jangan membuli. Ini kan kadang-kadang kan cybernya yang mengatasnamakan NU kan, wah, kalau sudah memposting itu bikin narasi-narasi yang jahat sekali. Menghina habaib, menghina ulama, mencaci maki, yaitu para dai, para ustaz. Kemudian dengan label-label yang tidak layak. Jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhil karim, dinul qayyibah. Tidak ada manusia yang lolos dari celaan. Bahkan Allah dicela oleh orang kafir. Malaikat dicela. Nabi dicela. Nabi ditahdzir. Nabi sebelum jadi nabi itu disebut al-amin. Al-amin, al-amin, al-amin. Setelah jadi nabi, menyampaikan yang baik-baik ditahdzir. Anda bisa bayangkan, Allah dicela, malaikat dicela, Rasul dicela. Saya Allah bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, gak mau dicela, saya masih sehat. Ya, kita tidak akan pernah lolos dari celaan. Kalau Anda orang baik, Anda pasti akan dicela oleh orang buruk. Kalau Anda orang yang punya sikap buruk, Anda akan dicela oleh orang baik. Tinggal Anda dilihat saja. Kalau Anda mencela kepada orang-orang yang tidak baik, dan Anda dicela oleh orang-orang yang baik, berarti ada sesuatu yang kurang baik dalam diri Anda yang harus diperbaiki. Selesai. Tapi kalau Anda misalnya orang baik dicela oleh orang yang tidak baik, berarti ada kebaikan yang melekat pada diri Anda yang ingin diperkenalkan oleh Allah kepada diri Anda. Nih, kamu ini punya kebaikan, diangkat lewat lisan orang lain. Itu saja, maka syukuri itu semua dan ringan keadaan kita semua. Jelas? Jadi teman-teman sekalian, bagi saya sederhana ya, saya tidak akan lepas dari kesalahan, namanya manusia. Begitu Anda tampilkan kemudian hal-hal yang keliru, kita perbaiki. Kenapa kemudian kita mesti mengeluh? Tidak perlu mencela orang lain. Nabi tidak pernah mengajarkan manhaj celaan. Jadi kalau Anda sampaikan hal-hal yang tidak baik, kemudian ada sesuatu yang tidak tepat, saya akan sangat dengan senang hati menerima itu semua. Saya lihat, kalau benar keliru saya akan sampaikan ke khalayak. Ini saya salah ya, jangan ikuti saya, tinggalkan saya, ambil pendapat ustadz lain. Itu akan sangat nikmat. Sudah. Kalau memang tidak merasa ada sesuatu yang tidak tepat, nggak usah kemudian juga ngapain banyak diralat. Ya, menepi sesuatu yang tidak ada sama dengan ada. Sudah, kita doakan kebaikan-kebaikan. Bagi saya tidak ada masalah. Kita semua bersatu. Saya mau sampaikan, sepanjang ada kebaikan, ambil kebaikannya. Dari manapun itu. Saya sudah mengundang semua yang Anda sebutkan tadi. Tidak ada satupun yang datang. Makanya saya katakan dari hari ini, kalau ada yang berbicara tentang saya, menyebutkan apapun, sampaikan kepada saya supaya saya datangi orangnya. Saya pernah ke Palembang, begitu sebelum datang disampaikan, manhaj Ustaz ini begini. Saya sampaikan pada orang di situ. Tolong sampaikan pada semua orang tadi, hari ini saya mau bertemu. Saya tinggal di hotel ini, silahkan datang ke hotel saya, atau saya kunjungi Anda, atau kita bertemu dimanapun. Ketika disampaikan SMS-nya tidak ada satupun yang jawab. Telepon, ketika ditelepon banyak alasan. Aduh mohon maaf akhi, saya nggak bisa. Ustaz ada yang kesana, afwan, saya ada acara. Kita nggak ada masalah. Begitu ada sesuatu kita perjelas dulu di mana letak kesalahannya. Saya undang ustadz-ustadz itu, tidak ada satupun yang datang. Kalau di Padang ada yang bicara, tunjukkan, hari ini saya datangi. Kalau ada di Padang mengatakan Ustadz Adi punya masalah, tunjukkan, saya akan datangi, saya katakan di mana masalah saya.
Di mana persoalannya? Kalau Anda benar, saya akan sampaikan pada halayak. Akhyar TV tolong rekam saya saat ini. Saya langsung akan katakan, ini saya pernah sampaikan ceramah di sini. Saya keliru. Tolong ralat oleh Anda, tinggalkan ini yang benar ini dan ikuti Ustadz ini. Dengan senang hati akan saya sampaikan. Jelas ya? Maka dari itu mudah kemudian teman-teman untuk menjawab segala hal kalau hanya ingin sekedar berdebat. Anda kalau ingin ada masalah, datang sampaikan. Kalau membuat tulisan di dunia maya itu hanya membuat orang bingung. Dan kalau saling jawab, nanti yang rugi siapa? Yang rugi umat, tidak akan selesai. Lebih baik Anda ketemu, kita diskusi, kemudian kita sampaikan dalam kebaikan. Selesai. Dan tidak ada yang kemudian datang untuk menyelesaikan itu semua. Kalau saya balas, bukan berarti tidak mudah. Bukan berarti berat, mudah. Saya bahkan sudah siapkan. Semua yang kemarin disebutkan di internet, saya punya jawabannya. Kalau mau saya cetak pekan depan jadi buku. Saya telusuri sampai pendapat guru-gurunya, sampai dari mana berasal. Sampai detik sekian, jam sekian, dia ada di mana, saya ketahui. Saya tuliskan sampai bilangan detailnya. Tapi kenapa tidak saya publish? Kalau saya publish itu, kemudian jadi perdebatan, orang akan mulai antipati pada orang lain. Ketika orang antipati pada orang lain, maka dia akan meninggalkan orang itu walaupun ada kebaikan pada dirinya. Maka bertakwalah Anda semua kepada Allah. Kalau ada dari saya hal yang tidak menyenangkan, tinggalkan. Ambil pendapat Ustaz lain. Ada yang dari lain kebaikan, ambil. Karena tidak ada semua yang sempurna. Saya ajak dari sejak sebelum Ramadan sampai ke Ramadan. Kita saatnya sekarang, kita bersatu dalam kebaikan. Kalau Ustaznya sudah bersatu, maka jamaahnya akan kompak. Gak ada yang sempurna. Ini pakar di bidang tafsir, ini di sirah, ini di hadis, kumpul semuanya. Itu kita diskusi, sampaikan pada umat. Yang mau belajar sirah, ini hadiri Ustaz, ini kajiannya. Kadar lagi Ustaznya yang lain, supaya keturunannya juga ada banyak dalam ilmunya. Ini juga sampaikan. Demikian sifat yang indah. Dan antum jangan ikut-ikutan. Ya, apa faedahnya? Lihat ya, begitu antum ikut-ikutan dalam hal keburukan, maka dosanya semakin menyebar, pahala semakin berkurang. Itu yang sangat disayangkan. Jelas sampai sini? Dan semoga Allah merahmati kita semua. Dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan akan dibuka di negeri ini insya Allah. Ya, jadi kalau saya singkatnya sudah, jangan banyak buang energi untuk membahas hal yang tidak penting. Masih banyak hal-hal lain yang mesti kita dapatkan kebaikannya.